Kenapa masalahmu nggak pernah kau rasa dijawab? Kenapa kau nggak pernah melihat pintu terbuka? Karena kau nggak mau bekerja. Tapi kau mengharapkan upah dari Tuhan, kau mengharapkan mujizat, padahal kau di hadapan Tuhan pengangguran. Banyak Kristen pengangguran sekarang, nggak tahu mau ngapa, cuma sibuk masuk keluar gereja setiap hari Minggu, tapi mereka lupa melakukan amanat agung yang Tuhan berikan, beritakan kabar baik. Amin, saudara. Waktu engkau memberitakan kabar baik, engkau akan mulai melihat masalahmu satu demi satu demi satu demi satu Tuhan selesaikan. Jangan terlalu fokus pada dirimu sendiri, tapi fokus pada kehendak Tuhan, fokus pada jiwa-jiwa. Iya, Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah memberitakan kabar baik, pembawa kabar baik. Kita ini setiap hari hidup pasti kita membawa kabar, membawa cerita. Tapi kabar apa yang kita bawa? Apakah kabar buruk atau kabar baik Kalau ada orang yang datang, mau tahu nggak? Nah ini ada apa? Itu. Nah, saudara jadi kita mau belajar sekarang bagaimana kita ini mau melakukan kehendak Tuhan sebagai pembawa kabar baik. Istri bawa kabar baik kepada suami, suami bawa kabar baik kepada istri. Apa itu kabar baik, saudara? Menurut saudara, apa itu kabar baik? Ada yang tahu? Kabar baik itu apa? Ada yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Nanti Pak Yosua yang beliin. Siapa yang tahu apa itu kabar baik? Masa saudara nggak tahu kabar baik itu apa? Firman Tuhan. Injil itu kabar baik, kabar sukacita Jadi apa yang lebih baik yang harus kita ucapkan, kita perkatakan kepada orang, yaitu firman Tuhan. Buka bersama saudara di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-9 mulai Firman Tuhan di sana berkata demikian, Yesaya 40 ayat yang ke-9, kita baca bersama. Kalau sudah ada silakan dibaca di sini, kalau tidak ada buka dari handphone saudara. Saya selalu berkata tolong itu Alkitab di-download di handphonemu, amin. Jangan ada aplikasi edit foto, edit video, tapi Alkitab tidak ada di handphonemu. Kenapa saudara? Karena itu penting loh. Dimanapun kita berada, kita bisa membaca firman Tuhan. Saya tuh kalau di pesawat, di mana tuh saya baca firman. Supaya iman kita semakin tumbuh, karena firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi tolong yang tidak ada Alkitab di handphonenya tolong segera. Saya takut nanti kalau Tuhan datang diperiksa loh. Apa yang ada di handphonemu itu? Kalau nggak ada aplikasi Alkitab, nggak usah masuk surga kau. Berarti kau menganggap firman Tuhan itu nggak penting bagimu Ayo ayat 9 baca bersama. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. 10. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Katakan amin. Ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa gembala kita, saudara? Tuhan Yesus. Gembala kita yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan ia seperti gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Perhatikan ianya huruf besar. Ternaknya di sana nyanya huruf besar. Berarti ini sedang menggambarkan tentang Tuhan. Tuhan itu gembala yang baik. Makanya enggak usah terlalu sering cari-cari gembala di dunia, amin. Ada masalah cari Pak Yosua, ada masalah cari pendeta, ada masalah cari ini. Tapi kau enggak pernah cari Tuhan. Cari manusia terus. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan
manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena diberkati orang yang cari Tuhan. Saudara, kalau ada masalah, saudara cari siapa? Hello? Ini mulutnya nggak ada yang cari aman. Nah ini cari aman, ini bahaya nih kalau cari aman ya. Masa saya tanya begitu, nggak ada loh yang ngomong, ini mulutnya terkunci semua ini ya. Berarti nggak cari Tuhan di semua kalau ada masalah ya. Coba kalau ada masalah, langsung datang duduk di kaki Tuhan. Jangan dulu berpikir dengan otak kita nih, saya cari siapa, saya cari siapa, saya cari siapa. Terkutuk loh saudara. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan. Di mana cari Tuhan, Bu? Ya di mana aja, mau di kamar, mau di mana. Saya kemarin ke Luwuk ketemu sama seorang jemaat misbah doa di sana. Dia cerita, Bu, anak saya kan kecelakaan, kepalanya pecah. Saya ditunjukin fotonya saudara. Aduh, saya lihat, aduh Bu, saya ngeri, darah semua saudara. Kepalanya pecah, naik motor dia tabrak dalam kecepatan tinggi, trotoar dia hantam dan dia kecelakaan. Dibawa ke rumah sakit, dokter operasi, dibuka kepalanya, dokter bilang tidak ada harapan. Hanya mujizat anak ini bisa hidup. Ketika dokter itu ngomong begitu, ibunya ini di rumah sakit saudara. Dia bilang, saya tuh nggak tahu mau berseru ke siapa, saya nggak tahu mau sama, saya cuma mau cari tempat. Kalau ada tempat saya mau berlutut, saya mau cari Tuhan. Dia cari-cari tempat yang kira-kira dia mau berlutut, di situ nggak ada. Akhirnya dia ke toilet saudara. Itu kan saudara bayangkan toilet di kamar mandi, ya bukan kamar mandi Pondok Indah loh. Ya di daerah sana itu bau pesing, ya itu semua orang ke situ, tapi cuma itu tempat aman. Dia bilang, saya nggak peduli lagi Bu, di dalam kamar mandi saya berlutut di situ. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas nyawa anakku, aku bersujud Tuhan, selamatkan anakku. Walaupun dokter sudah berkata tidak ada harapan, ya dokter berkata begitu kan pasti karena ada sebabnya. Nggak mungkin dokter bilang begitu kalau nggak ada sebabnya. Pasti dokter tahu nih kehancurannya seperti apa, ini yang bagaimana. Makanya dokter bisa berkata nggak ada harapan. Dia datang, dia cari tempat cuma untuk mau berlutut di kaki Tuhan. Dia ke kamar mandi, dia bilang, saya udah nggak peduli baunya Bu, itu kamar mandi umum di rumah sakit. Dia berlutut di situ, dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku datang kepada Engkau hari ini karena cuma Engkau yang sanggup menolong. Lalu saudara, akhirnya anaknya selesai dioperasi, dia mau masuk ke ruang ICU. Hari itu di ICU ada 8 orang, 7-7-nya mati, anaknya enggak. Lalu tengah malam anaknya sadar, lalu dia bilang, "Mah, aku masih hidup." Mamanya kaget saudara, anaknya sadar, dan akhirnya mereka berdoa di situ. Puji Tuhan, anaknya tidak jadi mati. Karena siapa yang pegang kendali atas hidup manusia? Tuhan. Lalu saudara, dari situ mamahnya ini baru mengerti, oh ini ternyata yang dinamakan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dari situ dia bersaksi, dia ceritakan kabar baik, dia ketemu siapa aja. Ya, ketemu saya, dia cerita menggebu-gebu saudara. Jadi Bu, waktu itu, dokter bilang begini, saya datang Bu, saya berlutut, saya menangis Bu, di mobil Bu, saya pulang ke rumah, saya nyembah, saya muji Tuhan. Saya dengerin dia cerita saudara hampir 1 jam. Lalu teman-temannya bilang, itu Bu Devi sudah capek mau istirahat, kau lagi di situ tambah-tambah cerita lagi, biar kayak Bu Devi istirahat. Dia bilang, nggak bisa ditahan Bu, karena ini kabar yang luar biasa yang saya alami bersama Tuhan. Saya bilang, nggak apa-apa Bu, cerita. Jadi dia bilang, sekarang saya di mana saja. Waktu itu ada satu masuk lagi pasien kecelakaan, bukan orang Kristen. Tapi karena dia sudah mengalami Tuhan, anaknya akhirnya melewati masa kritis dan selamat. Dia bersaksi saudara, malah dia bilang, ibu mau nggak saya berdoa buat anak ibu yang tadinya sudah begini, ya alatnya dokter udah pelan-pelan didoakan, langsung tiba-tiba hidup lagi saudara. Jadi waktu kita mengalami Tuhan, kita nggak akan tahan untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang. Dikatakan di sini, serukanlah dengan suara yang nyaring, kuat-kuat dan jangan takut. Amin saudara. Amin.
Ingat, kita ini dipanggil menjadi orang Kristen, orang percaya, bukan hanya sekedar saudara duduk setiap hari Minggu di sini, dengar firman, saudara pulang dan hidupmu nggak pernah terjadi apa-apa. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi Kristen seperti itu, saudara. Dan kita tidak pernah menyadari apa panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita ini cuma datang, duduk, pulang, datang, duduk, pulang. Yang berdosa tetap berdosa. Nggak pernah ada satu tujuan hidup yang berkata, aku ini Kristen buat apa? Ada juga yang model-model kedua yang datang ke gereja cuma sibuk dengan masalah sendiri. Tiap datang, semoga firman-Nya cocok dengan masalahku. Hidupmu itu masalah terus. Iya, tiap kali cocok loh dengan apa yang saya hadapi karena saya ini, terus nanti konseling terus. Iya, setiap hari mau konseling, siapa aja pendeta didatangi konseling. Iya, saya pelayanan di satu gereja, ada bapak-bapak datang, ibu saya boleh konseling sama ibu? Pak, saya ini mau khotbah full hari ini pak, jangan bawa bapak bawa sampah sama saya. Tunggu dulu ya, nanti kalau ada waktu. Iya bu, tolong ya bu, tolong. Saya bilang ke Pak Gembalanya, Pak, itu ada bapak-bapak mau konseling. Bu, dia konseling sama bapak kan gembalanya. Saya sudah bosan sama dia bu. Itu tiap hari konseling ibu. Itu bu, semua pendeta yang datang ke sini dia minta waktu konseling bu. Oh, sudah ribuan pendeta dia konseling terus. Masalahnya apa sih Pak? Dia ditinggal istri anaknya, kenapa? Pelit. Dia nggak pernah kasih anak istrinya uang. Oh yaudah, yang penting saya sudah tahu kasusnya. Begitu saya selesai siang, dia datang, bu, gimana bu? Ada waktu nggak? Cepat pak, di sini aja, cepat. Bapak mau ngomong masalah bapak apa? Jadi begini bu, istri sama anak saya itu pergi ninggalin saya. Kenapa mereka ninggalin bapak? Ya nggak tahu. Bapak kasih duit nggak mereka? Dia diem saudara. Ya memang sudah 2 bulan ini saya nggak kasih uang sama istri saya. Udah bagus bapak ditinggal pak. Bagus. Kalau istri lain pak, dia bikinin bapak kopi dikasih sianida. Untung bapak cuma ditinggal pak. Terus sekarang bapak mau tanya apa sama saya? Lah iya bu, apa yang harus saya lakukan? Telepon istrimu, minta nomor rekeningnya, transfer uang. Amin bapak-bapak. Biar bapak mau konseling sama 1000 pendeta, biar bapak ditumpang tangan, ditumpang kaki sekalipun, kalau bapak tidak transfer uang ke istrimu, maka dia tidak mungkin balik. Ya, ngapain orang nikah nggak dikasih duit coba? Ya, ini kayak gini-gini Kristen model begini saudara. Terus nanti tiap ada pendeta datang dia mau konseling, lu nggak usah kebanyakan konseling, lakukan firman, amin. Alkitab bilang kalau kau pelit tidak masuk surga loh. Itu aja sudah jelas kan. Bapak tidak perlu konseling sama siapa-siapa. Bapak pulang lakukan firman, minta nomor rekening istrimu, transfer dia 10 juta, balik langsung istrimu. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Tuh. Ibu-ibu semangat langsung ya. Kadang-kadang orang itu dia tahu jawabannya, tapi sengaja dia mau konseling terus sama pendeta. Semua masalah di hidup kita ini sudah ada jawabannya di Alkitab. Makanya tolong kau download itu aplikasi Alkitab di HP-mu. Supaya waktu kau ada masalah, berdoa, aku mau baca firman-Mu Tuhan. Bicara lewat firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku baca ketemu ayat tepat sesuai kebutuhanku. Amin. Nggak usah telepon Pak Yosua. Nggak usah telepon saya. Kita juga paling cuma bilang, berdoa bu, berdoa. Tapi suami saya gini-gini, berdoa bu, berdoa. Ibu enggak tahu suami saya. Memang saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Karena itu suamimu sendiri. Iya. Ibu sudah tahu Alkitab bilang apa kalau kau punya suami yang belum bertobat. Hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Supaya ketika suamimu melihat betapa suci dan murninya iman istrinya itu, maka dia bisa percaya kepada Tuhan. Itu ada ayatnya bu. Oh ada ayat begitu. Di mana ya bu? Saya tanya, kau jadi Kristen sudah berapa puluh tahun, kenapa kau tidak pernah temukan ayat itu? Ada saudara. Tentang orang yang pelit ada di Alkitab. Orang yang selingkuh ada. Iya, tentang kuasa gelap ada, tentang homo ada, tentang pelakor ada, semua ada di sini.
Nah kalau semua ada di Alkitab, terus kita nggak pernah tahu, kita konseling terus, yang salah tuh siapa? Tolong hormati firman Tuhan saudara, karena firman Tuhan tuh berkuasa. Amin. Berkuasa. Nyaringkan suaramu, jangan tahan-tahan, jangan takut. Ayo bersuara hari ini, cerita tentang siapa Tuhanmu. Amin. Siapa Allah yang kau sembah, siapa Yesus yang sedang kau puji itu. Saya pelayanan dari kemarin di Luwuk juga, ketemu sama satu orang pendeta, ya, seminar hamba Tuhan dari pedalaman, pendeta dari kepulauan. Dia bilang, Bu Dewi, saya punya jemaat itu bertobat lewat channelnya ibu loh. Dia tadinya bukan orang Kristen, Bu, tapi dia mengalami kesembuhan yang begitu luar biasa, Bu. Lalu dia sekarang, menggebu-gebu. Saya bilang, coba mana dia, Pak? Suruh ke sini, saya mau dengar kesaksiannya. Lalu dia datang, saudara, dari Morowali ke Luwuk tuh 5 jam loh naik mobil. Dia datang naik angkutan, dia datang sampai sana ketemu saya. Bu Dewi, saya mau cerita, mau bersaksi. Iya ibu, apa yang ibu alami bersama Tuhan? Cerita biar saya juga bisa saksikan kesaksian ibu, karena ini kabar baik. Jadi begini Bu, saya itu menikah dengan suami saya ini dulu Kristen, menikah sama saya, tinggalkan Yesus, ikut agama saya. Ya, jadi suaminya menyangkal Tuhan Yesus. Terus saya ini, ya saya hidup dengan, ya saya tidak tahulah, pokoknya saya menjalani hidup ini aja. Kami pengusaha Bu, punya beberapa mobil angkutan. Lalu saya mulai sakit Bu. Sakit itu ganti-ganti terus, ya. Nanti ini sembuh, datang yang ini tuh sakitnya tuh aneh-aneh. Sampai saya ini kadang kulit saya biru, kadang abu-abu, kadang begini. Yang terakhir itu Bu, ini dokter sudah tolak semua saya. Akhirnya uang mulai habis berobat, ya dihabiskannya semua yang ada padanya, kayak perempuan pendarahan itu di Alkitab dikatakan. Lalu terakhir itu Bu, nih kulit saya ini mengelupas, dagingnya itu mulai jatuh. Bayangkan saudara, saya ini udah kayak mayat hidup Bu. Sudah tidak ada pengharapan, rasanya putus asa. Disitulah saya tidak ada jalan. Satu kali saya ketemu satu engkoh umur 70 tahun. Lalu engkohnya itu tanya, ibu sakit apa? Dia cerita, dia curhat, saya ini Pak sakit saya banyak kok, ini sakit tuh sakit, ini sekarang lagi daging saya mulai terkelupas, jatuh sendiri nih, sepenggal. Ngeri banget ya, itu nggak tahu sakit apa, dokter juga tidak menemukan. Lalu dia engkau itu bilang begini, ibu mau sembuh nggak? Iya. Ibu mau percaya Tuhan Yesus? Ini engkau membawa kabar baik loh. Amin Bapak Ibu. Terus dia bilang, emang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Suami saya dulu Kristen kok, tapi sekarang dia ikut agama saya. Tapi ibu mau percaya nggak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mau kok. Tapi bagaimana caranya saya kenal Tuhan Yesus? Engkaunya itu bilang gini. Ibu punya HP nggak? Ada, ini HP. Sini. Lalu dia cariin channel saya. Dia buka Debbie Basir TV di YouTube. Ada yang belum subscribe? Bertobat loh. Tolong subscribe. Lalu dibuka sama engkau. Ini cerita bener ya. Saya ini bukan karena mau sombong-sombongan, tapi buat apa? Pret ya. Lalu dibuka channel saya, ibu nonton aja khotbah ini. Ya, setiap malam tuh ada misbah doa, ada misbah syukur pagi, nanti ada khotbah-khotbah yang lain. Ibu nonton aja. Pasti saya yakin ibu nanti ketemu Tuhan. Oh, begitu ya. Sampai di rumah dia buka khotbah yang dia dapat. Khotbah pertama saya itu saya bilang begini, saudara, kalau kau punya masalah beban hidup, datang duduk di kaki Tuhan. Lalu dia bilang gini, kakinya Tuhan mana? Saudara, kita kadang saudara ketawa loh, tapi buat orang awam yang memang belum kenal Tuhan, mereka tuh kan nggak pernah dengar bahasa-bahasa begini kan. Saya ngomong datang di kaki Tuhan, saudara langsung bisa tahu tuh kaki Tuhan di mana. Ya kita bayangkan saya di otak kita tuh. Atau ada yang belum ngerti mukanya Tuhan Yesus seperti apa? Jangan kayak itu Ratu Entok yang kemarin hina-hina Tuhan Yesus, ditanya dia bilang, saya tuh enggak tahu loh kalau itu Tuhannya orang Kristen. Pret. Emang lu dari planet Mars. Ya. Lalu dia bilang begini, saya tuh bingung Bu, saya dengar terus ibu bilang cari Yesus, duduk di kaki Tuhan. Lah kaki Tuhan itu kayak apa?
Saya tidak tahu kaki Tuhan di mana. Sampai saya pikir saya mau beli gambarnya Tuhan Yesus yang ada kakinya, yang disalib, terus nanti saya taruh di tembok, lalu saya duduk di kaki itu. Dia pernah WA ke saya, saudara. Saya baca gini, Bu, mohon dijelaskan. Dan ibu kasih tahu saya di mana kaki Tuhan itu, Bu. Saya mau duduk di kaki Tuhan. Saya pikir itu orang bercanda. Saya bilang, ini orang kok bercanda banget ya. Ya kaki Tuhan tuh ya kita dengan iman lah duduk di kaki Tuhan. Lalu dia ikuti terus, saudara, khotbah-khotbah saya. Dia mulai diubahkan. Tadi orangnya dia bilang, ibu saya ini, Bu, tukang marah, emosi, suka tersinggung. Kalau marah itu udah gak karu-karuan. Jadi rumah tangga kami kacau ya. Makanya semua kacau, saudara. Kalau hidupmu kebanyakan error dan kacau, kau tidak diberkati Tuhan loh. Ya, benar. Orang yang hidupnya kacau, error, marah-marah itu jauh dari berkat. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Jadi hati-hati suami istri kalau marah-marahan ya, bertobat. Tuhan udah mau kirim mobil, lagi berantem di rumah. Malaikat bilang, gimana Tuhan? Udah mau saya kirim di Pondok Indah lagi berantem. Tuhan bilang, gak usah, bawa ke rumahnya Bu Debi aja. Rugi, saudara ya. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan loh. Amin. Makanya hidup rukun bersama. Lalu dia bilang begini, akhirnya ibu, saya mulai diubahkan. Saya dengar khotbah ibu, saya mulai diubahkan. Saya yang tadinya tukang marah, saya emosi, saya begini, tiba-tiba saya mulai berubah. Saya jadi banyak bersyukur, saya banyak datang di kaki Tuhan, saya banyak berdoa. Ya, memang sakit saya belum sembuh, tapi hati saya lega, jiwa saya damai. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Seringkali ketika kita datang di kaki Tuhan, masalah kita belum selesai, tapi sudah ada kelegaan. Karena Yesus berkata, sebab bebanku itu ringan dan aku akan memberikan ketenteraman kepada jiwamu. Jiwamu akan mendapat ketenteraman. Lalu sudah dia bilang, saya menghadapi masalah, Bu. Saya dikejar utang karena akhirnya saya banyak hutang karena semua mobil kejual. Tapi ada damai sejahtera di hati. Yang tadinya itu tidak damai, marah-marah, sekarang berbeda, Bu. Tiba-tiba ketika dia mulai rajin cari Tuhan, Tuhan sembuhkan dia, saudara. Benar-benar sembuh total, bahkan tanpa berobat. Lalu waktu dia mengalami kesembuhan itu, dia mengalami perubahan hidup, dia nggak tahan untuk tidak bercerita. Dia ceritakan, dia bawa kabar baik itu. Semua orang yang dia temui, dia bersaksi, aku ini loh sakit, udah mau mati, sakit ini. Waktu aku ketemu Tuhan, hidupku berubah, sekarang aku sembuh. Jadi satu kampung, dia mau ke pasar, dia cerita, dia diangkut, dia cerita. Bahkan bukan cuma itu, dia bilang, ibu puji Tuhan, beberapa orang sudah menyerahkan diri dan dibaptis di gereja karena mendengar kabar baik yang dia ceritakan itu. Amin, saudara. Saya melihat, saya bilang, wow Bu, dahsyat, luar biasa. Iya Bu Debi, maka itu. Tapi dibalik semua ini, saudara, yang hebat tuh siapa? Bukan saya, bukan siapa-siapa. Engkaunya itu loh. Engkau itu, yang 70 tahun itu. Dia membawa kabar baik. Ketemu orang yang lagi sulit, yang lagi berbeban berat, letih lesu, dia kenalkan Yesus. Ini tugas kita, saudara, untuk mengenalkan siapa Yesus. Ingat, satu kali ketika engkau mati nanti, kita ini mati, Tuhan tidak tanya pencapaianmu. Dia nggak tanya mobilmu berapa, rumahmu berapa, depositmu berapa. Yang akan Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa kepadaku. Amin, saudara. Ya, dan dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saya juga mau bersaksi, satu kali ada seorang dokter di desa, dia cerita, dia bersaksi sama saya, dikirim kesaksian. Shalom Bu Debi, saya mau bersaksi. Saya ini tidak tahu dulu tujuan hidup saya apa. Yang saya pikir juga melayani Tuhan itu, saya sering tertuduh, kok saya nggak bisa melayani di gereja sebagai pemusik, sebagai apalah yang berdiri di mimbar ini. Tapi sejak saya mengikuti khotbah-khotbah ibu, ya terutama mesbah doa, saya menyadari ibu itu bilang begini. Saya sering bilang begini, saudara semua harus melayani Tuhan. Saudara nggak perlu sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Nggak perlu jadi STH semua, nanti saya banyak saingan. Iya. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, melayani Tuhan itu bagaimana. Di bidang apapun hari ini engkau bekerja, itu adalah ladang pelayananmu. Amin. Karena di situ kau ketemu orang, dan orang itu jiwa. Itu tuayan yang menguning.
Lalu dia bilang, saya ini seorang dokter, Bu. Dulu kalau ada pasien datang, ya saya cuma bilang, ya makanya ibu begini-begini, istirahat begini-begini. Sekarang Bu, kalau ada yang datang, Bu dokter, saya ini nggak bisa tidur, saya begini-begini. Ibu ada kegelisahan apa di hati? Ibu ada masalah apa? Begini-begini. Ibu cari Tuhan ya. Dia beritakan kabar baik. Ibu cari Tuhan. Ibu maaf agamanya apa? Oh agama saya ini. Maaf Bu, dokternya bilang saya pengikut Kristus. Saya orang Kristen. Tapi saya hanya mau bilang sama ibu cari Tuhan. Ibu mau nggak izinkan saya berdoa buat ibu? Sebelum saya suntik ibu. Saya mau berdoa buat ibu. Iya toh? Nggak usah diancam. Bu, saya suntik sama obat ini loh. Ibu kalau nggak mau didoakan. Nggak usah ngancem. Biasa aja. Lalu saudara ternyata ini tuhayan yang mengunik. Mau Bu dokter, saya mau didoakan. Ya udah kita berdoa ya. Mau pulang, Bu, ibu ada HP? Nih YouTube-nya, ibu dengerin. Puji Tuhan loh. Debbie Basir TV. Nggak usah subscribe, nggak usah. Saudara, ini saya dengar kesaksiannya orang ya. Saya nggak buat-buat ini. Ini kamu dengar ini. Ibu itu pulang, dia dengar. Lalu Bu dokter itu bilang, sekarang Bu, WA-WA-an mulai banyak tanya. Mulai, Bu dokter, saya sejak didoakan ibu ada damai di hati saya. Sekarang dengerin khotbah-khotbah saya terus. Ya tinggal tunggu waktu membuka hati menerima Tuhan Yesus. Kita nih nggak pernah tahu, ya. Tapi bagian kita adalah ceritakan kabar baik itu. Sampaikan kabar baik itu kepada orang supaya mereka mendengar, supaya mereka percaya dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Saudara, di sekelilingmu nggak usah jauh-jauh. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Seringkali kau tidak sadari temenmu yang tertawa terbahak-bahak, padahal dia punya rahasia hati loh. Mungkin di rumah orang tuanya berantem. Ya anak-anak muda, kau punya teman hari-hari ini, biar nggak ada lagi kasus bunuh diri, lompat. Kenapa? Karena tidak ada teman bercerita. Iya, seperti Justin Bieber bilang, nggak ada teman dia bercerita. Ternyata hari ini terkuak ya. Kenapa mereka bisa tenar seperti itu? Mereka harus rela ditiduri, digini-giniin. Coba saudara, ya. Apalagi memang yang ya kasus-kasus Illuminati itu di luar negeri, semua artis memang ada ritual-ritualnya. Itu mirip memang dengan gereja setan. Ya, mereka harus rela mau ditiduri cowok, cewek harus rela. Ya, supaya demi mereka mencapai kesuksesan. Tapi ternyata dia bilang, aku sendiri, aku nggak ada teman cerita. Orang lihat aku di luar, wow. Orang lihat aku kaya raya, padahal jiwaku hancur, jiwaku ini remuk. Saudara, engkau mungkin nggak tahu, di sekeliling kita banyak orang tuh yang sedang hancur jiwanya. Ya, mungkin kau tidak sadar, orang yang di sampingmu itu mungkin suamimu, istrimu, atau anakmu, atau siapa aja. Seringkali kita nggak pernah menyadari, tapi bagian kita beritakan kabar baik itu. Suruh dia cari Tuhan. Masalah dia nggak terima, itu urusannya dia. Karena firman Tuhan berkata, apabila ada seseorang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan dan engkau tidak mengingatkan orang itu, maka dia akan mati dalam dosanya, tapi kita akan dimintai pertanggungan jawab. Kenapa kau tidak beritakan tentang aku selama dia hidup? Sebaliknya, kalau ada orang berdosa yang sedang berjalan menuju kebinasaan, lalu engkau mengingatkan dia, engkau memberitakan kabar baik buat dia, dan orang itu bertobat dari jalan yang jahat, maka engkau diberikan sama Tuhan mahkota kehidupan karena sudah menyelamatkan satu jiwa. Saudara, Tuhan itu mau melibatkan kita sebagai pekerja. Yesus bilang, ayo tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mari kita semua mau menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan, menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman. Tapi kita sendiri dulu harus dibentuk Tuhan. Jangan sampai kita memberitakan kabar baik padahal kita sendiri tidak hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Hidup kita rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, saudara. Iya, tadi saya juga menceritakan satu kisah di sini. Ini yang saya ceritakan semua kisah-kisah kesaksian di Mezbah Doa. Ada seorang guru, dia WA ke saya, Bu, saya mau bersaksi ya.
Saya ini dari dulu tidak tahu maksud ibu itu selalu bilang, ayo melayani Tuhan di bidang manapun kau ada, jiwa-jiwa di sekelilingmu. Kalau kau sebagai seorang guru, ya itu adalah panggilanmu. Hidupi itu, beritakan kabar baik. Dia bilang di sekelas saya itu Bu, SD ini ada satu anak nakal banget anak ini. Beberapa kali dipanggil orang tuanya mau dikeluarin dari sekolah anak ini. Satu saat Bu di kelas saya lagi ngajar, anak ini tusuk temennya pakai pensil di mata. Jadi itu syok semuanya, guru semua marah ya. Lalu ini ibu ini yang tadinya juga, kalau anak nakal itu kan kita pasti pengen pukul toh. Tapi dia dirubah Tuhan ketika dia menyadari itu panggilannya. Dia menyadari ini anak pasti ada sesuatu. Dia panggil anak itu, kamu kenapa lakukan seperti itu? Di rumah kamu sering lihat papa mamamu berantem. Iya, papa kalau pukul mama pakai kayu, pakai ini. Oh dia tahu ini akarnya. Makanya anak ini berontak. Akhirnya saudara, dia panggil orang tuanya datang, tapi yang datang cuma mamanya. Dia bilang, Bu, maaf ya, ibu di rumah kehidupan suami istri bagaimana? Ibu sering berantem. Pertama dia bilang, oh enggak, kami baik-baik saja kok. Padahal anak kecil mana mungkin bohong. Ya, anaknya sudah cerita. Lalu, oh ya udah kalau ibu nggak mau cerita enggak apa-apa. Tapi Bu, saya yakin kenapa anak itu memberontak mungkin karena hubungan orang tua nggak harmonis. Ibu, saya mau berdoa buat ibu. Kebetulan sama-sama Kristen. Oh iya, dia berdoa saudara. Guru ini, lihat dia guru, tapi dia mulai hidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia berdoa bagi orang tua murid. Kalau dulu kan ibu anaknya dijaga ya. Kalau sampai nakal lagi kita keluarin dari sekolah. Sekarang dia dengan hati Tuhan menyadari bahwa itu panggilannya. Dia berdoa, ibu itu menangis, pulang. Begitu sampai di rumah malam, WA, Bu, saya mau jujur Bu. Terima kasih Bu tadi mendoakan saya, hati saya tersentuh. Saudara, orang tua yang menguning, cuma didoakan tek, rohnya hidup. Amin. Makanya ayo. Lalu kenapa Bu? Saya mau jujur ya Bu, boleh saya telepon? Boleh. Dia curhat tentang rumah tangganya. Memang Bu, suami saya itu gini-gini, kadang saya stres urus anak, dia nggak mengerti. Kita pulang berantem, dia selingkuh, saya dipukuli. No, ternyata semua orang punya cerita. Ibu, saya mau berdoa buat ibu gini-gini. Ibu, saya kirim link ya. Dia kirimlah link mesbah doa saya ke ibu ini. Ibu dengerin ini aja. Dengerin semua khotbah-khotbah ini, nanti ibu dapat kekuatan. Dia dengar saudara. Dia mulai dengar firman Tuhan dan itu mulai mengubahkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Yang tadinya ibu ini tukang marah, tukang tersinggung, sama suaminya juga tukang begini-begini, mulai luluh hatinya. Dia mulai berubah. Ketika suaminya melihat perubahan hidupnya, suaminya pun heran, kenapa istri saya jadi begini. Lalu dia bersaksi, Bu, puji Tuhan, sekarang rumah tangga kami dipulihkan. Bahkan suami saya sekarang juga udah ikut mesbah doa. Kami mencari Tuhan, Bu. Saya cuma mau berterima kasih Ibu, karena lewat Ibu rumah tangga kami dipulihkan. Dan Ibu itu bilang, dan Ibu Dewi tahu, anaknya yang nakal itu tadi perlahan mulai diubahkan. Dia menjadi anak yang lebih baik. Saudara lihat, hanya satu ketaatan dari seorang guru yang mau memberitakan kabar baik, dia sudah menyelamatkan satu keluarga. Nanti keluarga ini yang mengalami kabar baik itu, dia dipulihkan, dia juga akan cerita kepada keluarga yang lain. Jangan duduk tok jadi Kristen yang bikin panas kursi gereja. Amin. Ayo mulai jadi penuai. Berhenti terus untuk diri sendiri. Tiap hari kau nangis di kamar, Tuhan, masalahku Tuhan, stop. Ayo jadi orang Kristen yang dewasa. Mulai bilang, Tuhan, beri kepadaku jiwa yang harus aku lakukan. Waktu kau sering dengar penderitaan orang, baru kau bisa bersyukur begini. Ya Tuhan, ternyata masalah dia lebih berat daripada masalah saya. Amin. Haleluya, saudara. Makanya jangan selalu merasa kau yang paling menderita. Jangan selalu merasa paling korban. Jangan selalu merasa, Tuhan kenapa begini Tuhan. Kau kurang bersyukur nak. Kurang bersyukur. Jangan ya dek ya. Kurang bersyukur kau. Tapi coba kalau kau mulai dengar cerita orang-orang, lalu ada hati Tuhan yang timbul dari hatimu. Lihat hidup mereka. Kasihan saudara. Kalau kita mau mendengar cerita-cerita itu, saya kadang dengar cerita anak saya tentang temannya, saya nangis loh, kasihan tuh anak.
Kenapa orang tuanya begitu? Ya itu kita semua. Makanya saya sering bilang sama anak saya, itu jiwa yang harus kau layani loh. Temanmu itu loh. Jangan sampai pergi ke psikiater, akhirnya semua minum obat. Firman Tuhan itu obat yang manjur bagi jiwa kita, amin. Yang menyembuhkan. Karena kita butuh firman. Makanya tolong saudara, saya percaya ketika kita semua ini berfungsi dalam kerajaan Allah, membawa kabar baik itu, tempat ini gak cukup lagi saudara. Ternyata banyak orang akan ketemu Tuhan. Dan mereka akan mencari Tuhan. Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Karena itu hari-hari ini, ayo kita beresin dulu hidup kita. Beresin hidup ini. Supaya iblis tidak mendakwa kita, supaya kita tidak ada ketakutan. Coba kita buka saudara, surat Yakobus, saya pengen kita baca. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 20. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama. Firman Tuhan berkata begini, kita baca dengan suara keras. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Wow enggak? Wow. Satu saja orang yang kau beritakan kabar baik. Dan saudara, kita ini dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Apa bekerja di ladang Tuhan? Yaitu bawa kabar baik. Waktu kita bekerja dengan giat, apakah Tuhan tidak kasih kita upah? Kalau dia yang suruh kita kerja, apakah dia nggak sediakan upah? Dia sediakan upah. Kenapa masalahmu nggak pernah kau rasa dijawab? Kenapa kau nggak pernah melihat pintu terbuka? Karena kau nggak mau bekerja. Tapi kau mengharapkan upah dari Tuhan, kau mengharapkan mujizat, padahal kau di hadapan Tuhan pengangguran. Banyak Kristen pengangguran sekarang, nggak tahu mau ngapa, cuma sibuk masuk keluar gereja setiap hari Minggu, tapi mereka lupa melakukan amanat agung yang Tuhan berikan, beritakan kabar baik. Amin saudara. Waktu engkau memberitakan kabar baik, engkau akan mulai melihat masalahmu satu demi satu demi satu demi satu Tuhan selesaikan. Jangan terlalu fokus pada dirimu sendiri, tapi fokus pada kehendak Tuhan. Fokus pada jiwa-jiwa. Saya ini nggak pernah ada lelahnya saudara. Baru landing dari sini, terbang lagi ke sini, seminar hamba-hamba Tuhan. Besok saya kosong, Senin, lusa saya sudah terbang lagi ke Kalimantan. Kenapa saya menggebu saudara? Karena saya tahu saya membawa kabar baik. Dan itu dinanti oleh semua orang. Makanya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang datang membawa kabar baik. Alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maka ibu-ibu, kalau ada temanmu curhat, aku ini loh, suamiku itu selingkuh gini, bawa kabar baik. Jangan kau bilang, memang enggak, lo laki-laki memang. Bertobat loh ibu-ibu, bertobat. Kalau ada temanmu curhat suaminya selingkuh, bu, ya berdoa. Tuhan Yesus tuh sanggup memulihkan. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Amin ibu-ibu. Kau tidak perlu menghafal gini. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat berapa ya itu ya? Tidak usah. Kau hafal saja inti-intinya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita ini tidak disuruh hafal ayat di sorga. Tidak. Coba sebut Yakobus 2 ayat ini. Tidak, kagak. Tapi yang penting firman itu masuk dalam hatimu dan dia berbuah dalam hidupmu, dan firman itu ya keluar dari hidupmu menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Makanya ayo jangan pernah mulut kita ini tertutup untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu engkau fokus memberitakan kabar baik sama orang, kau akan melihat Tuhan bekerja di hidupmu. Satu demi satu masalah selesai. Satu demi satu Tuhan buka jalan. Satu demi satu dengan cara-cara yang tidak pernah kau duga dengan akal logika. Kalau engkau mau melihat dan mau menerima upah, saya undang para imam musik maju ke depan. Maka satu saudara, ayo bekerja di ladang Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan mendaftar jadi pengkhotbah di sini. Ya bukan, tapi ayo beritakan kabar baik. Karena itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan.
Kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Kita harus selalu intim dengan Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kita mau terus berkata, Tuhan, bahwa kami terhubung denganmu di hidup kami.